Assalamualaikum, halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat dan baik selalu ya. Jumpa lagi dengan saya di channel Bukuwati. Nah, untuk kesempatan kali ini, aku ingin berbagi dengan teman-teman terkait rekomendasi buku bahasa Arab khusus untuk pemula. Berdasarkan pengalamanku, aku udah berapa kali itu berusaha untuk belajar bahasa Arab di suatu lembaga pendidikan, kemudian berpindah ke lembaga pendidikan yang lain karena aku merasa itu berat bagiku untuk belajar terus belajar di sana gitu. Entah itu pengantarnya yang berbahasa Arab, padahal aku sendiri itu benar-benar nol banget ya. Walaupun mungkin kita bisa membaca Al-Quran, namun kan bukan berarti kemudian kita bisa membaca kitab-kitab gundul gitu. Itu berbeda ya. Aku merasakan sendiri betapa susahnya untuk belajar bahasa Arab itu. Ya banyak kendala-kendala ya yang kualami selama bertahun-tahun untuk bisa belajar bahasa Arab, sampai kemudian ketika wabah corona kemarin, aku dipertemukan, qadarallahnya aku dipertemukan dengan suatu lembaga pendidikan yang bernama Ma'had Khodimus Sunnah Bandung ya. Di sana aku belajar bahasa Arab mulai dari awal. Jadi yang aku tertarik di situ karena aku melihat kurikulum dan aku melihat kitab-kitab yang digunakan. Untuk di awal-awal mereka menggunakan kitab berbahasa Indonesia gitu, pengantarnya. Nah, kitab itu dikarang oleh salah satu guru yang ada di sana bernama Ustadz Ja'far ya. Dan itu membantu aku sekali untuk bisa memahami. Yang namanya kita juga baru banget ya, benar-benar mulai dari nol gitu. Jadi memang agak kesusahan kalau misalnya langsung kita menggali dari kitab-kitab yang berbahasa Arab langsung. Walaupun itu sederhana dan itu mudah untuk dicerna gitu, tetapi karena pengantarnya menggunakan bahasa Arab, kita jadi nggak bisa nangkep gitu. Kalau aku sendiri seperti itu ya. Nah, ini dia rekomendasi buku-buku yang menurut aku layak untuk teman-teman miliki untuk pelajar bahasa Arab yang pemula banget. Teman-teman, bagi teman-teman yang belum bisa dan belum lancar untuk membaca Al-Quran, aku sarankan untuk belajar dulu membaca Al-Quran agar lebih lancar gitu ya, dengan salah satunya menggunakan buku Iqra ini. Jadi di dalam buku Iqra ini kita akan belajar membaca huruf-huruf hijaiyah, belajar makhorijal hurufnya, sampai kemudian kita terbiasa dan juga dilanjutkan nanti dengan membaca Al-Quran gitu. Itu terus menerus kita lakukan ya, kita pelajari sampai kemudian benar-benar bisa dan benar-benar lancar. Baru kemudian setelah itu kita lanjut untuk belajar bahasa Arabnya. Untuk belajar bahasa Arab, aku memilih belajar di Ma'had Khodimus Sunnah Bandung ya. Ini bukan endorse ya teman-teman, aku hanya ingin membantu saja. Bagi teman-teman yang ingin mencari tempat belajar bahasa Arab, itu ada dia program bahasa Arab dan programnya itu online ya teman-teman, bukan offline. Karena aku tidak berada di wilayah Bandung dan tidak berada di daerah Jawa. Jadi dengan adanya program online itu, aku sangat-sangat terbantu untuk belajar bahasa Arab. Nah, ini dua kitab dasar atau dua kitab awal ya di kelas Tamhidi, yaitu metode Al-Munir yang dikarang oleh Ustadz Ja'far Siddiq. Beliau ini juga merupakan salah satu guru atau pengajar di Ma'had Khodimus Sunnah Bandung. Ya, dia ada 2 jilid, yaitu jilid 1 dan jilid 2. Teman-teman bisa membelinya di Maktabah Syamilah atau di toko-toko buku lainnya. Ini daftar isi dari kitab Al-Munir jilid 2 ya teman-teman. Ini kita bisa lihat nanti ada pembagian kalimah, isim yang mu'rab dan mabni. Nah, isim mu'rab itu apa aja, kemudian isim yang mabni itu apa aja ya. Di sini disebutkan ada isim domir, isim isyarah, isim syarat, isim istifham,
isim fi'il, isim mausul, ma'rifat dan nakirah, muzakkar dan muannas. Kemudian nanti fi'il itu dirincikan lagi di kitab yang kedua ini. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, dan khobar. Nah ini ya teman-teman. Ada hal, ada tamyiz. Ya, begitu. Nah, nanti ini kita dikasih gambaran ya di dalam buku itu pembagian kalimat. Ada huruf, ada fiil, ada isim, tapi pembagiannya ini lebih kompleks ya dibandingkan dengan buku yang pertama. Nah, lebih banyak isinya. Nah, jadi kalau misalnya ada bagan-bagannya yang seperti ini, itu sebenarnya untuk memudahkan kita ya untuk belajar. Nah, seperti itu teman-teman. Ini isim yang mu'rab dan ma'ni. Nah, isim mu'rab itu apa aja? Isim yang mabni itu apa aja? Jadi dibuatkan bagan-bagannya. Setelah ini juga ada rekomendasi buku selanjutnya, yaitu buku atau kitab Amsilatut Tashrifiyah. Teman-teman, ini penampakan isi dari kitab Amsilatut Tashrifiyah, diawali dengan tasrif istilahi. Tasrif istilah ini nanti ada sulasi mujarrad, sulasi majid, rubai mujarrad, dan rubai majid. Aku kasih contoh aja untuk sulasi mujarrodnya ya. Untuk sulasi mujarrad ini nanti ada 6 bab. Wajannya adalah fa'ala yaf'ulu untuk bab pertama. Bab 2-nya adalah fa'ala yaf'alu. Bab ketiganya fa'ala yaf'alu. Bab keempatnya fa'ila yaf'alu. Bab kelimanya fa'ula yaf'ulu. Dan bab keenamnya fa'ila yaf'ilu. Nah itu ya. Aku kasih contoh aja untuk bab pertama dari sulasi mujarrad ini. Di sini ada bina, ya. Binanya adalah bina soheh, bina mudhoaf, ajwaf wawi, nakis wawi, dan mahmus fa. Jadi bina lain selain ini tidak masuk ke dalam bab bab awal dari sulasi mujarrad. Sebagai contoh, misalnya untuk fiil madinya nasoro ya, contohnya fiil mudhari'nya adalah yang suruh, masdarnya nasron, masdar mimnya mangsoron, isim fa'ilnya nasirun, isim maf'ulnya mangsurun, fiil amarnya unsur, fiil nahyinya la tangsur, isim zaman dan isim makannya sama ya, mangsorun, mangsorun, dan isim alatnya mingsorun. Jadi kalau kita baca itu nasoro yang suruh, nasron wa mangsoron, fahuwa nasirun, wazaka mangsurun, unsur la tangsur, mangsorun, mangsorun, mingsorun. Biasanya begitu. Begitu pula untuk yang bina mudhoaf, bina ajwaf wawi, bina nakis wawi, dan juga mahmus fa. Begitu pula dengan bab-bab lainnya ya, seperti bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan bab kelima. Juga bab keenam.
Lalu kemudian nanti ada sulasi majid ya. Nah, ini contoh untuk yang rubai mujarot ya. Dia ada 4 huruf. Kalau sulasi mujarot itu kan ada 3 huruf. Kalau ini ada 4 huruf. Wajannya mengikuti fa'lala yufa'lilu. Ya, contohnya adalah dakhroja yudakhriju. Nah, itu untuk yang sohe binanya. Untuk bina mudoafnya adalah waswasa yuwaswisu to'a yuto'tiu sebagai contohnya. Jadi untuk rubai mujarot ini dia 4 huruf asli ya, bukan tambahan. Nah, tadi adalah tasrif istilahi. Ini dia tasrif lughawi ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar bahasa Arab samaan dengan aku ya, bisa ketik di Google Ma'had Khodimus Sunnah Bandung. Nanti muncul ya. Nah, nanti muncul di sini dan kita klik aja. Nah, teman-teman sudah masuk ke dalam website Ma'had Khodimus Sunnah Bandung. Nanti bisa daftar programnya, teman-teman mau program apa? Di sini ada Pusat Pendidikan Wanita, Pusat Pendidikan Hadis, Pusat Pendidikan Al-Qur'an, ya, Pusat Pendidikan Fikih dan Usul Fikih, Pusat Pendidikan Bahasa Arab. Nah, aku ambil itu ya, Pusat Pendidikan Bahasa Arab. Sekali lagi aku ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa di sini aku tidak di-endorse sama sekali ya. Jadi murni karena ingin membantu teman-teman yang lagi mencari gitu. Mencari program bahasa Arab, mencari program untuk kajian-kajian hadis, untuk kajian muslimah. Di sini ada ya, ada pesantren Ummahat, ada majelis kajian hadis, ada program belajar bahasa kitab Arab dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya di dalam websitenya Ma'had Khodimus Sunnah Bandung ini. Ini gambaran program Idat Lugawi dan Dirosah Hadis ya untuk bahasa Arab teman-teman. Jadi mulai dari Tamhidi, kemudian Idat Lugawi 1, Idat Lugawi 2, kemudian ada Dirosah Hadis 1, Dirosah Hadis 2, 3, dan 4. Nanti kita diberikan jadwal pelajaran semester per semester ya. Waktu pelaksanaannya itu jam 5.15 sampai jam 6.45 waktu Indonesia Barat. Ya, atau jam 6.15 sampai jam 7.45 waktu Indonesia Tengah. Kehadiran minimal kemarin itu udah ganti ya, 70% dari seluruh kehadiran. Selain itu, kita juga nanti akan diberikan kalender akademik per semesternya ya. Ini sebagai contoh aja, aku mengikuti program Tamhidi tahun 2023, itu kalender akademiknya demikian. Nanti ada penerimaan santri baru, kemudian plasmen tes, daftar ulang, kelulusan program Idat Lugawi, dan seterusnya. Ini sampai Juni 2024. Itu kira-kira ya sekilas gambarannya ketika teman-teman nanti masuk ke program Idat Lugawi di program Bahasa Arab Khodimus Sunnah Bandung. Demikian ya teman-teman, buku bahasa Arab dan juga di mana aku belajar bahasa Arab saat ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab, yang semangat belajar bahasa Arab, dan membutuhkan informasi terkait tempat untuk belajar bahasa Arab, terutama secara online, karena aku juga online ya.
Jadi semoga ini bisa bermanfaat dan juga membantu teman-teman sekalian. Ini demikianlah videoku, semoga kita bisa ketemu lagi di video-videoku selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.